warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jemaah yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sama-sama sudah melaksanakan salah satu kewajiban kita, ialah salat maghrib secara berjamaah. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan dan kesalahan kita kiranya dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang memberi saya kehormatan untuk menyampaikan ceramah pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini. Para jemaah sekalian, kalau kita melihat dalam satu acara yang diberi tempat duduk yang pertama di depan itu tentunya bukan orang biasa para jemaah sekalian. Pasti Bapak Gubernur, Ketua MUI, lima ayat pada permulaan surat Al-Alaq para jemaah sekalian. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram. Dan Tuhanmu lah yang paling pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar dengan kalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar manusia apa-apa yang dia tidak ketahui. Jadi para jemaah sekalian, baru saja ayat yang pertama Allah turunkan, langsung Allah perkenalkan dirinya pada jemaah sekalian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan. Kalau begitu ada yang menciptakan. Maka dalam bahasa Arabnya itu disebut Al-Khaliq. Dan yang diciptakan kita semuanya yang ada itulah namanya Al-Makhluk. Jadi para jemaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwa tentunya ilmu yang paling penting dalam agama kita ini adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat buktinya para jemaah sekalian. Rukun iman ya yang pertama adalah beriman kepada Allah. Rukun Islam yang pertama adalah kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan hadirin yang kami muliakan, ini dibuktikan dengan 5 ayat yang pertama Allah langsung Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya para jemaah sekalian. Ini juga sekaligus para jemaah sekalian bahwa kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, jangan sembarangan menerima ilmu tentang Allah para jemaah sekalian. Ilmu yang benar tentang Allah ialah ilmu yang datang dari Allah sendiri. Karena menurut ulama, yang paling tahu tentang Allah ialah Allah sendiri. Ini yang paling tahu tentang Allah ialah Allah sendiri. Kemudian ilmunya Allah tentang dirinya itu sudah disampaikan kepada Jibril. Dan Jibril ini namanya Ar-Ruhul Amin, ruh yang dipercaya. Supaya terjaga ini ilmu, tidak boleh sembarangan malaikat.
Karena ada kemungkinan gangguan-gangguan dari setan yang ingin merusak ilmu ini. Maka diberikan kepada penghulunya segala malaikat, ialah Jibril. Dan ilmunya Jibril yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para jemaah sekalian, mungkin ada Quran di sini, Pak. Saya mau pegang Quran. Ya, uridul Quran. Uridu Al-Quran. Saya mau Quran. Ya, terima kasih, Dik. Terima kasih. Jazakallah. Jadi para jemaah sekalian, ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau mengatakan, "Taraktu fikum amraini." Saya meninggalkan kepada kamu dua pusaka, "Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Selama kamu berpegang teguh kepada dua pusaka ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allahi wa sunnata rasulihi. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, kita tidak boleh menerima ilmu tentang Allah kalau kita mau ilmu Allah tentang Allah yang benar, kecuali kalau datang dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang para jemaah sekalian, kadang-kadang ini kan ulama juga mengatakan saya dari Quran dan hadis juga. Ini juga ulama mengatakan saya dari Quran dan hadis. Ini juga ulama mengatakan saya dari Quran. Tapi kenapa beda-beda? Malahan kadang-kadang bertentangan. Maka kita harus mengambil mana yang paling akurat di antara pendapat ulama ini para jemaah sekalian. Pendapat ulama yang paling benar ialah pendapat yang dekat masanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dijamin dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah para jemaah sekalian ayat yang ke-100 itu mengatakan, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Dan pendahulu-pendahulu yang pertama dalam Islam dari kaum muhajirin dan ansar. Muhajirin sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ansar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik ialah mengikuti sahabat Nabi muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum. Allah sudah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyiapkan taman surga, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Jadi para jemaah sekalian, ilmu yang paling benar tentang Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Al-Qur'an dan hadis, tetapi di situ dikatakan berdasarkan pemahaman para salafus saleh, pendahulu-pendahulu agama yang saleh ini, para sahabat, tabi'in, muridnya para sahabat yang tidak sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, muridnya sahabat Nabi yang tidak sempat melihat sahabat Nabi, maka di bawahnya inilah atau termasuk dekat-dekat di situ imam yang 4 para jemaah sekalian. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Inilah ilmu-ilmu yang masih murni, sebagaimana dalam hadis dikatakan, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masa saya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa berikutnya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa berikutnya para jemaah sekalian. Maka dalam salah satu ayat dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Tuhan pemilik kemuliaan dari segala apa yang diterangkan mereka itu. Jadi apa yang diterangkan oleh manusia tentang Allah, Allah tidak begitu para jemaah sekalian. Maha suci Allah. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan atas para utusan Allah. Yang selamat dan benar penjelasannya tentang Allah hanyalah para utusan Allah. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita memahami yang demikian, maka sebenarnya tidak perlu kita mencari yang bukan dari Quran dan hadis para jemaah sekalian. Yang tidak diterangkan dalam Quran dan hadis berarti tidak perlu diketahui itu.
Karena kalau perlu diketahui pasti diterangkan dalam Quran dan hadis. Mari kita melihat contohnya pada jemaah sekalian. Ada orang-orang kafir Quraisy yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Muhammad, siapa sebenarnya kau sembah itu?" Karena orang kafir kan sudah jelas Tuhannya para jemaah sekalian. Ada berhala, ada patung-patung. Mereka sembah-sembah di situ. Tapi Nabi Muhammad berdiri, rukuk dan sujud. Apa ini sembah Nabi Muhammad? Maka mereka mengatakan, apakah Tuhanmu itu dari emas? Apakah Tuhanmu itu dari perak? Atau dari apa? Maka para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas, di mana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah tidak mengatakan Allah itu begini warnanya, begini besarnya, begini tingginya, begini, tidak dikatakan begitu. Tapi Allah hanya mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, dia itu adalah Allah yang Maha Esa. Dia tunggal para jemaah sekalian, tidak ada duanya. Dan dia juga tidak terdiri dari berbagai unsur lalu bersatu menjadi satu Tuhan. Sebagaimana dalam agama yang lain, ada Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, itulah satu kesatuan. Allah tidak begitu dalam Islam para jemaah sekalian. Jadi, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi para jemaah sekalian, mari kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi yang begitu luas ini para jemaah sekalian, yang sampai sekarang tidak bisa diketahui di mana tepinya, di mana ujungnya ini langit, tidak diketahui para jemaah sekalian. Ya, tidak diketahui. Dan jumlahnya bintang-bintang di langit juga tidak diketahui para jemaah sekalian. Maka langit dan bumi ini para jemaah sekalian, semuanya itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak pegang kendalinya, maka dia menjadi hancur. Ya. Jadi segala alam manusia semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita hidup tanpa makanan, maka Allah menyiapkan makanan. Tidak mungkin kita hidup tanpa minuman, maka Allah menyiapkan air untuk kita. Tidak mungkin kita hidup tanpa udara, Allah menyiapkan para jemaah sekalian. Bintang-bintang yang tidak terhitung jumlahnya para jemaah sekalian, yang beredar dengan teratur sekali. Ya, bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari ada lagi yang dia kelilingi. Semuanya ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah As-Samad. Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak sama dengan kepercayaan dari agama yang lain atau kepercayaan yang lain yang kadang-kadang mereka berpendapat bahwa Allah itu memerlukan sesajen. Kalau di Mesir itu para jemaah sekalian ada keyakinan dahulu orang Mesir bahwa kalau sungai Nil itu meluap, maka harus diberikan tumbal. Dan yang dijadikan tumbal adalah gadis yang cantik. Ditenggelamkan di sungai Nil itu. Untuk supaya dewanya itu tidak marah. Dan bisa menurunkan yaitu banjirnya. Ya dalam Islam tidak begitu. Allahus samad, Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid, dia tidak beranak. Jadi para jemaah sekalian, di dalam Al-Quran dikatakan, anna yakunu lahu waladun, bagaimana Allah mempunyai anak? Walam takul lahu sahibah, sedangkan Allah tidak mempunyai istri. Bagaimana bisa ada anaknya? Tidak ada istrinya. Ada juga para jemaah sekalian penjelasan ulama yang mengatakan bahwa biasanya yang beranak itu adalah sesuatu yang akan mengalami masa tua. Setelah dia tua, dia akan punah, dia akan mati.
Allah Subhanahu wa taala tidak pernah yaitu tua, apalagi mati para jemaah sekalian. Maka Allah itu tidak memerlukan anak. Kemudian walam yulad, dan dia tidak diperanakan. Dia tidak diperanakan para jemaah sekalian karena Allah itu kalau diperanakan berarti ada yang mendahului. Padahal di dalam ayat dikatakan wal awwalu, dialah yang pertama, wal akhiru, dan dia yang terakhir. Dalam penjelasannya dikatakan wal awwalu bila bidayah. Dialah yang pertama, tidak ada permulaannya. Dia yang terakhir, tidak ada penghabisannya para jemaah sekalian. Mungkin kita, bagaimana itu nih? Nah ini. Jadi di dalam salah satu keterangan dikatakan, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah, wala tatafakkaru fi dzatihi, dan jangan pikirkan zatnya Allah. Jadi para jemaah sekalian, penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala kita pahami menurut apa adanya dalam Quran dan hadis. Apa yang diterangkan itulah yang perlu kita ketahui. Apa yang tidak diterangkan tidak perlu kita ketahui para jemaah sekalian. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala di sini dikatakan, terakhir dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti jangan kita coba-coba mau memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini para jemaah sekalian sangat kecil untuk bisa memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Coba-coba kita bayangkan para jemaah sekalian, saya atau Bapak. Apa artinya saya atau Bapak ini dibandingkan dengan kebesaran kota Makassar? Wah, kita ini kecil sekali, satu titik saja. Tapi kota Makassar pada jemaah sekalian kecil juga kalau dibandingkan dengan Sulawesi. Sulawesi juga kecil kalau dibandingkan Indonesia. Indonesia kecil dibandingkan dengan Asia. Asia kecil dibandingkan dengan dunia. Dunia kecil dibandingkan matahari. Matahari kecil dibandingkan dengan galaksi. Maka para jemaah sekalian, ada keterangan dalam hadis yang mengatakan perumpamaan langit yang 7 lapis yang kita tidak tahu berapa luasnya dan berapa jumlahnya ini bintang. Sampai ada ulama mengatakan kalau kita ingin mengetahui jumlahnya bintang itu, hitung saja jumlahnya pasir di bumi ini. Ya. Bagaimana bisa dihitung itu pasir, Pak? Begitulah jumlahnya itu bintang. Iya. Jadi para jemaah sekalian, perbandingan antara langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis dibandingkan dengan kursinya Allah yang ada dalam ayatul kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Maka perbandingannya kursinya Allah dibandingkan dengan langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis, maka langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis ini hanya seperti 7 koin. 7 koin pada jemaah sekalian, di tengah-tengah tameng yang besar. Tameng, Pak. Perisai. Atau kalau orang di kampung mengatakan patapi. Patapi. Maka ini tampi ini pada jemaah sekalian itu adalah perumpamaan kursinya Allah dibandingkan dengan 7 koin yang ada di tengah-tengahnya ini. Jadi ini juga kecil sekali ini langit yang 7 lapis. Tapi ada lagi disebut Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas ars. Maka dikatakan bahwa perumpamaan kursinya Allah yang sudah begitu hebat dibandingkan dengan langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis. Perbandingan kursi Allah dibandingkan dengan arasnya Allah, maka ini kursi Allah para jemaah sekalian hanya seperti gelang-gelang logam yang dilemparkan ke tengah-tengah padang pasir yang tidak bertepi. Itulah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lebih besar dari itu.
Nah, jadi bagaimana kita bisa membayangkan Allah Subhanahu wa taala? Maka benarlah keterangan yang mengatakan kita ini hanya bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifatnya para jemaah sekalian. Melalui nama-namanya dan melalui ciptaannya. Maka para jemaah sekalian sehingga dikatakan kenallah Allah melalui ayatun Qur'aniyah. Ini ayat-ayat Quran. Yang kedua ayatun kauniyah, ayat-ayat yang merupakan fenomena semesta alam. Para jemaah sekalian, kalau kita contohkan ini meja para jemaah sekalian, ini adalah alamat bahwa ada tukang yang membuat ini, Pak. Pasti. Kita lihat tukangnya atau tidak, pasti kita yakin ini ada tukang yang membuat. Ini mimbar, ini adalah alamat ada tukang yang membuat. Ini kursi yang saya tempati, ini adalah alamat bahwa ada tukang. Sekarang kalau matahari para jemaah sekalian, itu juga alamat. Alamat bahwa ada penciptanya. Bulan, itu alamat. Maka Allah Subhanahu wa taala dikatakan Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta. Al-alam ini katanya para jemaah sekalian berasal dari kata alamat. Jadi semuanya ini adalah alamat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah sekalian, di dalam agama kita itu dianjurkan mari kita memperbanyak mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melalui fenomena alam. Tapi jangan sampai di situ saja para jemaah sekalian. Hendaknya keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menerbitkan rasa syukur dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat jemaah sekalian. Kalau kita hanya beriman kepada Allah lalu tidak cinta, ini namanya tidak sempurna kita punya iman para jemaah sekalian. Sedangkan Nabi saja kalau kita tidak cinta, maka iman kita tidak sempurna. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya beriman lalu tidak cinta, itu lebih fatal lagi para jemaah sekalian. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga saya lebih dia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala para jemaah sekalian. Kalau kita tidak cinta Allah, padahal kita cinta istri, cinta orang tua, cinta harta, cinta mobil, cinta rumah, maka bahaya kita punya iman para jemaah sekalian. Apa dalilnya? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sekutu ini sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Ya, jadi dia cinta kepada istri, kepada suami, kepada orang tua, anak, benda, harta benda. Itu dia cintai sebagaimana cintanya kepada Allah. Malahan kadang-kadang benda-benda ini lebih dia cintai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, kapan kita menyamakan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada benda dan kepada manusia, maka kita dianggap masih mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana seharusnya? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu harus lebih keras cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus membuahkan yaitu kecintaan kita kepada apa yang dicintai oleh Allah dan rasa benci kita kepada apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi konsekuensi daripada cinta kita kepada Allah. Sama juga dengan suami. Kalau dia cinta kepada istrinya, kemudian andai kata dia naik motor, lalu ada temannya yang lain jenis minta, "Kak, bisa dibonceng?" Kan dia dulu sama-sama mungkin di SMP atau SMA, jadi dia anggap kakak. Padahal ada istrinya orang. Kalau ini suami Pak cinta kepada istrinya, ya apa boleh buat, meskipun ini temannya dulu di sekolah.
Jangan maaf. Kalau Nadia sebentar ibu, masalah ini nanti di rumah. Kenapa? Dia cinta kepada istrinya, jadi dia tidak mau mengganggu perasaan istrinya. Tapi kecuali kalau tidak, airotna baku. Ya, naik apa? Ini namanya tidak betul-betul cinta para jemaah sekalian. Jadi marilah kita berusaha mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para jemaah sekalian, sebagai motivasi kepada kita semua, mari kita yakin para jemaah sekalian, semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada kebaikannya di dunia apalagi di akhirat. Dan semua apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada bahayanya di dunia apalagi di akhirat para jemaah sekalian. Maka kira-kira inilah yang saya jadikan sebagai yaitu nasihat untuk diri saya dan kepada jemaah sekalian. Mari kita selalu berusaha meningkatkan pengenalan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak usah kita jauh-jauh pada jemaah sekalian. Kita cukupkan dengan Quran dan hadis. Karena kalau kita tidak berdasarkan Quran dan hadis, kita akan mendengarkan informasi tentang Allah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada jemaah sekalian. Ada orang mengatakan Allah itu tidak di depan, Allah juga tidak di belakang, Allah juga tidak di kanan, Allah juga tidak di kiri, Allah juga tidak di atas, Allah juga tidak di bawah. Kalau ada yang begitu Pak, ada atau tidak ada yang itu berarti tidak ada. Kan tidak di atas, tidak di bawah. Di mana? Nah ini kita punya sisi cuma begitu. Kalau tidak di depan, di belakang. Kalau tidak di belakang juga di kanan. Kalau tidak di kanan, di kiri. Kalau tidak di kiri, di atas. Kalau tidak di atas, di bawah. Kalau tidak ada itu, tidak ada itu. Kira-kira begitu. Ada juga yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ya, di mana saja pasti ada Allah di situ. Jadi kalau begitu ada orang pergi di jalan Nusantara, baru masuk di kafe di sana, jadi ada tongi Allah di sana. Malaikat saja Pak tidak mau di sana, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pada jemaah sekalian, baik kita kembali kepada keterangan yang ada di dalam Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang para jemaah sekalian, kalau Allah tidak ada di atas, tidak di bawah, itu saya tidak tahu ada dalilnya atau tidak. Tapi yang mengatakan bahwa para jemaah sekalian Allah ada di mana-mana dan selalu menyertai kita, memang ada ayat yang bisa dipahami begitu para jemaah sekalian. Cuma perlu diluruskan. Ya, memang ada ayat yang mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku itu sangat dekat, kata Allah. Ada juga ayat yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada manusia dari urat lehernya. Ini kan berarti Allah dekat. Tapi para jemaah sekalian, ada juga ayat dalam ayatul kursi mengatakan wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Allah tidak lemah menjaga langit dan bumi, dan Allah itu wa huwal aliyul azim, maha tinggi. Ini Pak. Allah itu maha tinggi dan dia maha agung. Maka para jemaah sekalian, bagaimana mencocokkan antara Allah maha tinggi dan dia sangat dekat? Maka ada keterangan para ulama mengatakan para jemaah sekalian, contohnya ialah kalau seseorang berjalan di malam bulan purnama, lalu dia mengatakan, tadi malam saya berjalan bersama dengan bulan. Bukan berarti bulannya turun berjalan bersama dengan dia para jemaah sekalian. Tetapi yang berjalan bersama dengan dia disertai oleh cahaya bulan, sinar bulan, sementara zatnya bulan itu tetap tinggi para jemaah sekalian.
Jadi begitulah hendaknya kita pahami. Allah itu maha tinggi zatnya para jemaah sekalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala maha dekat dengan kita dengan sifat-sifatnya. Penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya, itulah yang dekat dengan kita. Adapun zatnya Allah adalah zat yang maha tinggi. Demikianlah para jemaah sekalian, semoga bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah. Mungkin saya tidak tahu masih ada waktu untuk Isya. Sebelum masuk Isya, dipersilakan Pak kalau ada yang ingin menyampaikan bahan diskusi, mudah-mudahan kita diskusikan bersama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ya. apakah ini ayat dalam Al-Quran atau hadis? Saya juga tidak paham, tapi pernah saya dengar bahwa dirikanlah sholat itu untuk mengingat Allah. Yang saya maksudkan, kalau kita mengingat sesuatu, berarti kita kenal atau kita lihat atau pernah kita bersama dengan orang itu. Yang maksud saya kenal seperti apa tentang Allah itu. Itu aja pertanyaan saya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan bagus sekali dan itu adalah ayat Allah Pak. Ayat Allah dalam surat Toha. Cuma mungkin ada yang cari-cari itu ayatnya dalam permulaan surat Toha mengatakan wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi memang kita diperintahkan untuk mendirikan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan banyak pikiran kita itu kalau salat tak mengingat sinetron pamannya, mengingat piala dunia dan jangan. Tapi usahakanlah mengingat Allah. Tapi apanya Allah yang diingat kalau kita salat, Pak? Kalau kita mau mengingat zatnya Allah, tidak bisa. Karena zatnya Allah tidak pernah dilihat. Dalam Quran dikatakan pada jemaah sekalian, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dicapai oleh pandangan, tetapi dialah yang pandangannya mencakup segala sesuatu. Jadi tidak bisa kita mengingat Allah, mengingat zatnya. Tapi yang dimaksud mengingat Allah dalam salat adalah mengingat sifat dan mengingat perbuatannya para jemaah sekalian. Mengingat namanya, mengingat sifat-sifatnya para jemaah sekalian. Apa dalilnya Pak? Ini ada satu surah namanya surah Asy-Syu'ara. Ayat surat yang ke-26 Pak. Ayatnya 217. Bisa dibuka tadi nanti. Di situ dikatakan wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakkallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqumu, yang melihat engkau di saat kamu berdiri sembahyang. Jadi Allah sendiri yang mengatakan Allah itu melihat engkau di waktu kau sembahyang, berdiri salat. Jadi kalau saya salat dan saya mengingat bahwa Allah melihat saya, itu sudah mengingat Allah, Pak. Karena ada dalilnya. Wa takallubaka fis sajidin. Engkau bolak-balik bersama orang sujud. Nah, lihat itu Allah, Pak. Jadi rupanya kalau kita salat para jemaah sekalian, Allah lebih hebat daripada pecandu sepak bola yang begini. Allah lebih perhatikan kita, Pak. Kalau kita salat. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Pak Haji, kalau kita salat sekurang-kurangnya 3 sifatnya Allah diingat, Pak. Dan itulah disebut mengingat Allah. Ingatlah bahwa Allah melihat kita. Sehingga ada hadis Nabi kan mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Sembahlah Tuhanmu seakan-akan kau melihatnya. Karena kau fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Karena kau tidak melihatnya, rasakanlah kau dilihat oleh Allah. Jadi kalau saya dan Pak Haji
sembahyang, lalu kita merasa dilihat oleh Allah, itu memang ingat Allah, Pak. Iya. Dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi kalau kita salat, ingat bahwa Allah maha mendengar, perbaiki bacaan tak, Pak. Kalau kita salat, Allah maha mengetahui pikiran tak, Pak. Jadi kalau bolak ke sini, tarik lagi. Jangan ingat ini, tarik lagi. Termasuk juga kalau kita salat, supaya kita mengingat Allah, usahakanlah mengetahui, Pak, apa ya artinya yang kita baca. Allahu Akbar, Allah maha besar. Itu sudah mengingat Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dengan condong kepada kebenaran dan menyerahkan diri, dan saya bukan orang musyrik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, ya Maha. Jadi begitu, Pak. Itu termasuk mengingat Allah. Dan ini ada istimewa para jemaah sekalian. Ternyata kalau kita salat, Pak, bukan saja kita itu berhadapan dengan Allah. Ternyata kita berdialog dengan Allah, Pak. Sebab bicara ke Allah Ta'ala nada kemasam pajak. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, kalau sang hamba ini dalam salatnya membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku ini memuji aku. Kalau kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim sampai bolak-balik dijawab terus oleh Allah. Ada dalam hadis, Pak. Nah, inilah yang kalau bisa kita rasakan, ini berarti kita mengingat Allah. Selalu merasa kita dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah. Kita berdiri kepada Allah, menghadap Allah, kita ruku kepada Allah, sujud kepada Allah. Itu semuanya mengingat Allah. Kita memahami makna yang kita baca, Subhana rabbiyal azim, dan seterusnya. Jadi itulah mengingat Allah. Tidak usah kita mencari cara mengingat Allah yang tidak ada keterangannya dalam hadis. Iya. Tapi ini minta maaf, Pak, ini minta maaf sekali. Saya, Pak, mendengar dengan tengilan saya sendiri mengatakan, kita itu sebenarnya kalau kita salat, sebenarnya yang salat itu adalah Allah sendiri. Menyembah kepada Allah. Kenapa bisa, Pak? Ya katanya ada dalilnya. Apa dalilnya? Al-abidu wal ma'budu wahid. Yang menyembah dan yang disembah satu ji. Ya tonji. Ini, Pak, bahaya yang seperti ini. Ini hadis bukan hadis yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Kenapa kita mau menjadikan dalil tentang Allah? Nah, bukan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mari kita mencukupkan diri mengingat Allah sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis, dan itu sudah sempurna, Pak, Quran dan hadis. Tidak usah mencari cara yang lain yang tidak ada keterangannya dalam Quran dan hadis, apalagi kalau bertentangan dengan Quran dan hadis. Kira-kira begitu, Pak. Ya. 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 Ini sama tanya, Pak. Ya. Alasan utamanya itu Wali Songo sampai dia menghukum Sesi Fitnah yang punya pemahaman mati balik gusti atau kata lain sama dari itu sama begitu. Apa alasan utamanya sampai dihukum itu Sesi Fitnah? Iya. Iya. Jadi ini kan agama kita. Masalah yang paling pokok dari agama kita kan mengenai iman. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan ilmunya Allah yang diberikan kepada Jibril, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah dibukukan dalam Quran dan hadis. Ya, ini kan kalau mengatakan manunggaling kawula Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhan, ini sangat mengecilkan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sedangkan Pak Rektor, katakanlah Rektor Umi Unhas, kalau ada dosen mau duduk di tempatnya Pak Rektor, itu marah itu, Pak. Atau ada dosen mau atas nama
rektor lalu dia, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini minta maaf Pak, coba kita dengarin. Wa qalu takhadallahu walada. Dan mereka mengatakan Allah itu punya anak. Laqad ji'ta syai'an idda. Sungguh kamu telah mendatangkan perkataan yang sangat keji. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit ini retak. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terpecah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung ini runtuh mendengar perkataan yang begitu. Apalagi mengatakan hamba yang hina bisa bersatu dengan Allah yang sangat mulia para jemaah sekalian. Maka saya pernah mendengar dari satu guru para jemaah sekalian. Beliau mengatakan, ini ada ayat yang singkat, ini membatalkan ketuhanan yang dipercaya oleh agama lain. Apa? Kana ya'kulani ta'am. Ini Tuhan anak dan ibunya dua-duanya makan makanan. Kalau dua-duanya makan makanan berarti lapar. Kalau lapar bukan Tuhan itu kalau lapar. Kalau sudah makan ada yang keluar. Dan yang keluar itu pasti kurang enak baunya. Bukan Tuhan itu. Jadi kira-kira itu alasannya Pak. Ini terlalu bahaya ini. Mengatakan manunggaling kawula Gusti. Bersatunya hamba dengan Tuhan. Ini kata-kata yang sangat keji Pak. Jadi kira-kira itu menjadi alasan dari ulama kita sehingga. Dan memang ada juga kalau tidak salah namanya Al-Hallaj dulu dia katakan ma fi jubbati illallah. Tidak ada yang dalam jubahku itu kecuali Allah Ta'ala itu. Nah, ini diantaranya ada pemahaman dari ayat yang salah arti Pak. Ada ayat yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia artikan kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Tapi Pak, biasa kita dengar begitu atau tidak? Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini salah terjemah Pak. Inna lillahi itu artinya kita ini bagi Allah. Sama dengan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Berarti kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Tapi kembali itu diterangkan apa yang dimaksud kembali kepada Allah. Ilallahi marji'ukum jami'an. Kepada Allah tempat kembali kamu semua. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah akan menghabarkan ini kamu punya amal. Jadi kembali kepada Allah itu kembali kepada pengadilan Allah. Untuk dinilai kita punya amal di dunia. Ini lebih jelas lagi para jemaah sekalian dalam surat Al-Fajr yang mengatakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Yang taat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Bukan kembali bersatu dengan Allah Pak. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Masuk di waktu kapan? Ya. Alhamdulillah sudah masuk waktu. Terima kasih atas perhatian jamaah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ya kumajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.